Jadi itu ya tanggapan dari masyarakat terkait dengan penggunaan jam malam. Tapi ternyata rata-rata orang tua murid atau orang tua masyarakat yang Pada menjadi orang setuju tua ya. pada setuju. Meskipun tadi domisilinya padahal di Jakarta ya, tapi Iya, pada setuju ya. benar. Jadi pemirsa, wacana penerapan jam malam bagi pelajar ini sejatinya bisa menjadi solusi guna menekan aksi tawuran remaja di malam hari. Namun, apakah hal ini sangat urgent untuk diterapkan mengingat tak jarang kegiatan positif pelajar dan remaja juga ada yang digelar pada malam hari? Nah, seperti apa seharusnya penerapan aturan ini dan apakah sudah sangat urgent dilakukan? Kita akan mendiskusikannya bersama dengan pemerhati anak. Ada Bu Retno Listiarti. Selamat pagi, Bu Retno. Ya, Bu Retno, bagaimana nih tanggapannya ada pemberlakuan jam malam bagi anak atau pelajar? Iya, pertama tentu kita harus mengapresiasi bahwa ini kan niatnya untuk melindungi anak-anak ya. Artinya anak-anak masih usia di bawah 18 dong berarti ya, 0 sampai 18 tahun. Nah, untuk anak-anak ini maka diberlakukan jam malam, tadi batasnya jam 20 ya. Tentu niatnya adalah melindungi anak-anak. Kedua, namun ini nampaknya karena Jawa Barat itu demikian luas ya, barangkali harus ada juga menurut saya adalah pendataan atau kajian dahulu terkait dengan aktivitas anak dan di beberapa yang berbeda. Misalnya antara di pedesaan, perkotaan mungkin beda ya. Lalu ada anak-anak yang misalnya mengikuti les. Biasanya mereka ikut les itu setelah jam pulang sekolah, mandi dulu, makan dulu gitu ya, baru kemudian setelah sholat, kemudian mereka les. Dan les itu macam-macam, tidak cuma pelajaran, tapi ada musik, juga ada olahraga yang memang mereka lakukan tuh kadang-kadang di atas jam 18. Nah, berarti anak-anak ini bagaimana gitu, ini perlu di data juga dan dipertimbangkan untuk yang misalnya berada pada wilayah perkotaan yang punya aktivitas seperti itu. Yang kedua adalah anak-anak yang mungkin dari keluarga tidak mampu. Mungkin mereka ini harus bantu keluarga. Misalnya ibunya jual pecel lele malam atau ada aktivitas lain yang memang itu tuh malam jualannya atau pekerjaannya gitu. Jadi membantu orang tua. Nah, dalam hal ini bagaimana untuk anak-anak yang seperti ini, kan nggak mungkin juga disamaratakan. Jadi aturannya juga harus pengecualiannya apa saja gitu ya, termasuk anak-anak yang seperti ini. Nah, itu sih mungkin beberapa catatan ya. Dan yang kedua, kita kan juga nggak pernah bayangin misalnya mereka-mereka yang rumahnya emang sempit, kecil gitu ya, yang mungkin anak-anak ini memang nggak bisa, atau banyak loh anak dengan keluarganya yang tidur gantian karena di situ tuh kamar, dapur dan lain-lain. Mungkin ini juga harus menjadi pertimbangan ketika misalnya mereka tidak boleh jam 8 itu di wilayah yang mana, karena bisa jadi sempitnya rumah membuat mereka mungkin juga nggak terlalu tahan untuk duduk di dalam, tapi ini gimana gitu ya, pemberlakuan seperti ini. Itu sih mungkin yang diberi catatan juga ketika memperlakukan jam malam, karena nggak semuanya sama ya, apalagi Jawa Barat yang demikian luas. Tapi apapun ya, mungkin ini kan niatnya memang memberikan perlindungan kepada anak-anak, dan kalau di dalam pun harus ada peran orang tua ya, kalau anak udah di rumah seperti apa. Nah, ini kan ketahanan keluarga yang kemudian berperan. Iya, jadi niatnya baik, tapi perlu ada kajian-kajian tertentu untuk melihat bagaimana latar belakang ekonomi sang anak dan juga orang tua ya, Bu Retno. Nah, Bu Retno, tapi kan ini untuk jam malam ini kan sudah pernah diberlakukan di kota-kota selain Depok dan Aceh sebelumnya ya, ada Garut, ada Ternate. Nah, kalau dari kajian Bu Retno sendiri, sebenarnya efektif nggak sih untuk beberapa kota yang sudah menerapkan terlebih dahulu untuk menekan angka kriminalitas atau kenakalan remaja di lokasi tersebut? Sebenarnya kalau kajian itu belum ada ya, misalnya menyatakan ini berhasil atau tidak tuh hampir tidak ada. Atau berdampakkah misalnya karena tawuran itu dilakukan biasanya oleh anak-anak sekarang itu di atas jam 23 malah gitu ya. Dan ini kan juga peran orang tua ya. Artinya kenapa anak-anak itu kok bisa tidak berada di luar gitu, tidak berada di dalam rumah pada jam itu gitu. Dan mereka biasa janjiannya tuh menurut pihak kepolisian banyak melalui media sosial. Nah, untuk yang kayak gini walau jumlahnya tidak banyak, menurut saya menjadi penting, menjadi perhatian. Lalu kalau hanya persoalannya adalah menghentikan tawuran,
ya menurut saya kurang pas juga, karena bagaimanapun misalnya apa yang terlibat tawuran itu sebenarnya kalau pakai persentase jumlah gitu ya, dengan anak yang tidak melakukan tuh hanya sekian persen, kecil sekali sebenarnya. Tapi mereka memang betul harus mendapatkan perhatian juga. Nah, kalau kemudian kita berbicara dampak, ya kalau dampak misalnya di beberapa kota kan ya ada di wilayah Jawa Barat juga pernah menerapkan ya. Ini harusnya sih pemerintah daerahnya punya monetnya ya, monitoring dan evaluasi. Lalu apa dampaknya? Lalu kalau kemudian tidak berdampak secara signifikan, apa kemudian yang terjadi? Lalu seperti apa perbaikan, kan harusnya begitu ya. Karena misalnya kalau Jakarta ya, kita bicara Jakarta. Jakarta bahkan membuka taman-taman itu 24 jam kan, kebijakan gubernur, karena ternyata di taman itu juga ada beberapa aktivitas seperti anak-anak yang ternyata bermusik, berlatih biola, olahraga, misalnya beberapa kayak padel dan beberapa futsal dan lain-lain itu dilakukan di malam hari. Nah, sehingga atau skateboard ya itu sehingga dibuka ruang itu. Nah, mungkin tipologi tiap daerah beda, termasuk Jawa Barat misalnya kabupaten kotanya juga mungkin beda gitu. Jadi menurut saya sebelum memperlakukan ini secara keseluruhan, maka ini kan patokannya 0 sampai 18 tahun. Berarti ini anak SMA, SMK ke bawah nih ya. Lalu yang kedua adalah mungkin kajian sebelumnya tuh apa dampak dan apa catatan kekurangannya sehingga ada perbaikan. Kemudian yang ketiga adalah untuk anak-anak tadi khusus ya, yang mungkin dia les, emang jatuhnya malam hari. Kemudian tadi ada pendampingan orang tua misalnya pada jam-jam itu. Gimana kalau orang tuanya juga sibuk yang kemudian tidak bisa dampingin dan anaknya biasanya naik Gojek misalnya, atau maksud saya ojol gitu. Nah itu misalnya gimana gitu. Kemudian anak-anak yang tadi bekerja membantu orang tua, kan jangan sampai juga mereka ditangkap gitu karena orang tuanya nggak bisa bayar orang kalau jualan, sehingga bagian yang cuci piring ya atau membantu memasak itu adalah anak-anaknya. Nah ini hal yang menurut saya harus menjadi catatan. Oke, Bu Retno, berarti kan kesimpulannya semua kembali kepada pengawasan orang tua. Nah, sebaiknya itu seperti apa sih sosialisasi yang diberikan pemerintah kepada orang tua untuk mengerti hal ini? Kalau sudah diberlakukan nanti untuk jam malam, jika ada yang melanggar, baik anak ataupun orang tuanya tidak mengawasi anaknya, ada nggak sanksi yang harus diberikan kepada mereka ini? Iya betul ya, jadi kalau memang sanksi itu harusnya kesalahan anak nggak pernah berdiri sendiri. Jadi kesalahan anak tuh pasti ada kontribusi lingkungannya, lingkungan terdekatnya ya, terutama keluarga ataupun juga misalnya lingkungan sekolah tuh yang dekat juga. Nah kalau kemudian ada sanksi, saya tidak tahu ya, aturan ini kan belum tertulis ya, belum lihat dasar hukumnya, belum tertulis, jadi kita juga nggak bisa lihat apakah ada sanksi atau tidak. Kedua, kalaupun memberi sanksi jangan berorientasi pada anak, tapi berorientasilah pada kalau orang-orang yang emang membentuk anak ini gitu, atau mempengaruhi tumbuh kembang anak ini. Nah dalam hal itu ya orang tua gitu ya, pengasuhan keluarga. Jadi ini penting banget, dan peran sekolah juga harusnya ini nggak bisa diabaikan juga sih dalam hal yang seperti ini. Tapi untuk orang tua, menurut saya ini ketika nanti terjadi pelanggaran gitu atau anak-anaknya tanda petik ya keluar di jam itu atau keluyuran atau nongkrong. Nah ini bagaimana kemudian orang tua dan masyarakat sekitar menurut saya. Jadi RT, RW, Bambinsa ini menjadi penting yang harus dirangkul gitu ya, karena kan nggak bisa aturan jangan sekedar aturan, tapi kemudian pelaksanaannya di kampung-kampung, misalnya di sudut-sudut kota ternyata enggak gitu, nggak bisa dilaksanain atau orang cuek aja gitu. Jadi ini memang nggak bisa sendiri gitu. Jadi siapa harus apa tuh disebutkan di dalam misalnya di peraturan gubernur jatuhnya. Jadi dinas-dinas terkait pun harus juga ada. Dinas sosialnya menjadi penting juga perannya di sini. Nah ini yang menurut saya harus dilakukan juga gitu. Jadi jangan sepihak memberikan tapi belum menyiapkan infrastruktur dalam arti sinergi antar dinas, kemudian sinergi juga dengan masyarakat seperti RT, RW, Babinsa dan juga pihak kepolisian. Oke, baik. Baik, berarti untuk pemberlakuan jam malam bagi pelajar atau bagi anak ini memang harus dikaji ulang oleh pemerintah secara keseluruhan dan juga bagaimana pengawasan serta sanksinya. Terima kasih Bu Retno Listiarti, pemerhati anak sudah bergabung bersama kami di